Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar asuransi mikro syariah. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Chandra. Baik Bu Yeti, langsung saja, apa sebenarnya yang dimaksud dengan asuransi mikro syariah ini Bu? Asuransi mikro adalah asuransi yang lebih diperuntukkan bagi teman-teman kita, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, gitu ya. Jadi bisa saja itu para nelayan, bisa juga para petani, bahkan para pedagang kecil. Nah, mereka ini adalah tentu saja masyarakat yang belum tentu mengenal asuransi dan belum tentu juga dari penghasilannya mereka mampu membeli produk asuransi yang tidak diperuntukkan khusus untuk mereka, sehingga OJK dalam hal ini dengan para pelaku bisnis sepakat untuk menyelenggarakan atau menyediakan yang namanya asuransi mikro bagi mereka. Apakah ada jenis-jenis tertentu dari asuransi mikro syariah ini atau bagaimana? Asuransi mikro ini lebih kepada tujuannya kan itu ya, mengenalkan dan membuat teman-teman di level itu paham bahwa butuh yang namanya sarana untuk mengantisipasi risiko. Disebut dengan asuransi mikro karena produknya intinya harus bisa mengcover atau mengasuransikan jiwa mereka, sehingga manakala mereka sebagai pencari nafkah di keluarganya terjadi sesuatu risiko, maka itu bisa tergantikan secara finansial. Nah, tentu kalau produknya jenisnya bisa macam-macam. Ada asuransi yang khusus syariah untuk mikro, ada juga yang untuk non syariah. Oke, ini karena diperuntukkan bagi mereka yang belum mampu untuk membeli asuransi biasa. Kiranya berapa ya jenis jumlah premi maupun nilai pertanggungannya? Ya, sementara ini yang sudah dikategorikan sebagai asuransi mikro adalah dengan premi atau kontribusi 50.000 per tahun. 50.000 per tahun, jadi ini tidak per bulan ya Bu? Tidak, per tahun. Nah, dapat dibayangkan teman-teman kita pedagang kecil, petani kecil yang income-nya juga pastinya tidak terlalu besar, tetap akan mampu memiliki satu produk yang bisa mengantisipasi risiko dengan hanya 50.000 setahun itu, Mbak. Oke, ini kira-kira nilai pertanggungannya cukup besar tidak ya? Karena ini kan cukup murah preminya ya Bu ya. Memadaikah buat mereka? Saya kira cukup memadai karena kalau itu variatif tentu aja, tapi minimal mereka akan mendapatkan proteksi 2,5 juta rupiah untuk life-nya. Kemudian kalau penyebabnya kecelakaan, maka akan ada tambahan 2,5 juta lagi. Di samping ada penggantian lainnya, misalnya biaya tambahan untuk biaya pemakaman dan sebagainya. Jadi cukup memadailah dengan mereka menyediakan dana 50.000 setahun, mendapatkan penggantian finansial kalau terjadi risiko sebesar yang tadi saya sebutkan. Oke, ketika mereka menyadari perlunya untuk memiliki asuransi, kemana mereka bisa membeli asuransi mikro syariah ini? Saat ini di industri sudah ada tersedia. Jadi yang untuk asuransi mikro syariah itu membentuk satu konsorsium dan itu bisa dipasarkan melalui BMT-BMT atau koperasi-koperasi, sehingga masyarakat mudah. Contohnya misalnya kalau saya sudah menjadi peserta dari BMT tertentu, maka bisa saja saya membeli melalui BMT tersebut. Gitu. Jadi mudah didapat di mana-mana karena ini juga disosialisasikan terus-menerus. Oke, karena ini memang perlu sosialisasi ya Bu, ya, pemerintah dan juga industri pasti harus proaktif dalam hal ini ya. Betul. Nah, dari berbagai macam asuransi mikro syariah ini seperti yang Bu Yeti tadi singgung, kiranya yang paling urgent, yang paling penting harus dimiliki oleh masyarakat yang mana? Sama seperti asuransi lainnya sebetulnya, yang paling utama adalah sudahkah terproteksi keluarganya secara finansial bila terjadi sesuatu risiko. Jadi asuransi jiwanya lah gitu ya. Kemudian tambahannya adalah bahwa penyebab meninggal itu bisa berbagai macam. Bisa karena kecelakaan, bisa meninggal karena wajar gitu, normal. Nah, maka kalau ada tambahan proteksi kecelakaan itu akan memperbanyak katakanlah persediaan dari penggantian finansial tadi bila terjadi risiko tersebut. Baik, Bu Yeti terima kasih banyak atas informasi dan juga kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh